Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan mengerjakan latihan soal tentang sel elektrokimia atau sel volta. Nah, di sini kita lihat ada Ni sama Al. Yang pertama kita disuruh menentukan anoda dan katodanya. Oke, jadi yang pertama kita perhatikan dulu E0 selnya. Jadi gini, kita kan punya rumus E0 sel, itu adalah E0 sel yang reduksi dikurangi E0 sel yang oksidasi, atau rumus lainnya itu adalah E0 sel yang besar lalu yang oksidasi itu adalah E0 sel yang kecil. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau reduksi dia itu yang besar, oksidasi dia itu yang kecil. Nah, di antara kedua ini berarti yang besar yang mana? Yang besar itu yang 0,25 ya, karena minus, berarti minus 0,25. Kemudian yang kecil adalah minus 1,66. Oke, seperti ini ya. Nah, dari situ kita tahu, ingat kalau misalkan anoda dia itu huruf vokal, A berarti dia pasangannya sama huruf vokal juga, yaitu oksidasi. Sedangkan untuk yang katoda itu huruf konsonan, berarti pasangannya dengan yang reduksi. Nah, tadi E0 yang reduksi itu adalah yang min 0,25, berarti punyanya siapa? Punyanya Ni. Oke, berarti yang reduksi itu adalah si Ni, kemudian yang oksidasi itu yang Al3+. Jadi kita sudah menentukan yang A ya, yaitu anoda dan katodanya. Oh, ini kita ganti aja Al gitu. Kemudian, tuliskan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Oke, untuk yang B, kita tulis dulu misalkan yang katoda. Katoda tuh tadi si Ni ya. Katoda. Oke, kalau menuliskan reaksi, yang besar kita tulis dulu dan tidak kita apa-apakan. Jadi kita hanya menulis ulang menjadi Ni 2+ ditambah 2E menjadi Ni dengan E0 sel min 0,25. Kemudian yang anoda, jadi yang E0 selnya kecil, itu kita balik reaksinya dan E0 nya berubah menjadi positif, sehingga menjadi Al3+ ditambah 3 elektron. Kemudian E0 nya itu berarti jadi positif ya, 1,66. Kemudian karena reaksinya belum sama, jadi reaksinya ini harus kita kalikan. Ini kan ada 2E, ini 3E, berarti ini kali 3, ini kali 2. Sehingga nanti menjadi 3Ni 2+. Oh ya, kemudian elektronnya kan karena sudah sama-sama 6 bisa kita coret. Berarti 3Ni 2+ ditambah 2Al menjadi 3Ni ditambah 2Al3+. Lalu E0 selnya itu kita jumlahkan, berarti min 0,25 kita tambah 1,66. Berarti berapa? Kita hitung dulu. Min 0,25 ditambah 1,66 itu adalah 1,41 volt. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Kemudian, tentukan nilai potensial selnya. Nilai potensial sel itu bisa melalui reaksi seperti ini. Sebentar. Tadi kalau misalkan tuliskan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda, mungkin hanya tulis K sampai A aja, itu sudah nggak apa-apa. Tetapi kalau disuruh menuliskan reaksi totalnya atau reaksi akhirnya, itu bisa sampai yang bawah. Kemudian E0 sel itu bisa didapatkan dari reaksi persamaan reaksi ini. Itu kan sudah bisa menghitung
E0 selnya, atau kita bisa gunakan yang rumus di atas ini. Misalkan kita tandai C ya. Jadi rumusnya adalah E0 sel yang besar atau punyanya yang reduksi dikurangi E0 sel yang kecil atau punyanya sel yang oksidasi. Nah, sekarang kita hitung. Min 0,25, min ketemu min jadi positif 1,66. Berarti hasilnya 1,41 volt. Nah, hasil ini sama hasil yang ini itu akan sama nilainya. Sampai situ paham? Selanjutnya untuk notasi sel itu punya rumus anoda dulu. Jadi kan ada jembatan garam di sini. Yang ini itu bagian A dulu, anoda. Yang ini bagian katoda, karena kalau sesuai abjad kan berarti kita dahulukan yang A. Nah, A itu adalah oksidasi. Kalau oksidasi berarti kita tulis dulu logamnya, yaitu Al, kemudian menjadi yang ada muatannya Al3+, kemudian yang ini kita tulis muatannya dulu, berarti Ni2+, menjadi Ni. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk yang berikutnya, yang pertama kita disuruh menentukan potensial elektroda CD, AG sama Na dan Cu. Oke, di sini kita ada apa namanya? Clue itu PB, di mana PB-nya itu sudah diketahui E0 selnya sebesar 0,13. Berarti kita selesaikan dulu yang ada PB-PB-nya. Kita cek mulai dari yang ada Na-nya. Oke, di situ ada, berarti untuk menentukan yang A, kita mulai dulu dari Na. Di situ kan ada Na menjadi 2Na+, lalu jembatan garam Pb2+ sama Pb dengan E0 itu plus 2,58. Nah, kita tentukan dulu untuk menghitung E0 sel itu kan tadi E0 yang reduksi dikurangi E0 yang oksidasi. Nah, untuk E0 selnya total itu kan kita sudah tahu, yaitu plus 2,58. Yang reduksi itu siapa? Ini adalah yang anoda, berarti oksidasi. Yang ini adalah katoda, berarti reduksi. Oke, yang reduksi itu adalah si Pb. Nah, kita cek Pb di reaksi ini itu kan dari 2+ ke 0 ya muatannya ya. Berarti ini tuh untuk yang reduksi. Berarti kita tinggal masukkan saja min 0,13 kemudian dikurangi E0 sel yang oksidasi, berarti si Na. Sampai situ paham? Kalau sudah, kita kan mau cari ini. Pindah ruas aja ya. Kalau dipindah ruas yang tadinya negatif berarti jadi positif. Kita tulis E0 sel dari Na sama dengan min 0,13 dikurangi 2,58. Maka didapatkan E0 Na itu adalah berapa? 2,71 volt. Nah, berarti kita sudah dapat yang pertama. Berarti ini sudah ya, kita coret. Sekarang kita naik ke atas. Ini masih ada PB-nya, kita hitung yang kedua. Yang kedua itu ada PB 2+ 2Ag+ menjadi 2Ag dengan E0 itu plus 0,93 volt. Masukkan ke rumus E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 selnya kita sudah tahu plus 0,93. E0 reduksinya yang siapa? Reduksi itu berarti yang ini ya, yang katoda, berarti itu yang ditanyakan E0Ag, kemudian dikurangi yang oksidasi, berarti yang Pb. Pb itu tadi nilainya, nah sebentar, Pb itu yang ini, itu kan tadi reaksinya yang
Sebentar. Ini berarti kita tinggal tuliskan aja ya. Kalau seperti ini kan E0 sel untuk yang PB, berarti kita tetap tulis min 13 gini. Jadi kita tinggal masukkan saja seperti konsep yang menghitung E0 sel. Kemudian karena yang dicari E0 AG itu berarti 0,93. Ini kan ketemu jadi positif. Ketika dia pindah ruas berarti berubah jadi negatif. Sehingga E0 dari AG itu didapatkan 0,80 volt. Bener ya, positif ya dia ya. Oke. Kemudian berarti ini sudah dapat yang AG. Sekarang kita hitung lagi untuk yang ketiga. Kita menggunakan CD. Kita pakai yang atas dulu. Ada CD 2 plus, 2 AG plus, 2 AG. E0 nya adalah plus 1,20 volt. Kita masukkan E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Yang E0 selnya berarti 1,2. Kemudian yang reduksi berarti yang ini. AG itu tadi nilainya berapa? 0,80 ya. Berarti 0,8. E0 oksidasinya yang CD. Kemudian kita cari E0 CD, pindah ruas jadi positif menjadi 0,8 dikurangi 1,2. Maka didapatkan E0 CD berapa? 0,8 dikurangi 1,2 itu adalah min 0,4 volt. Berarti yang CD sudah. Sekarang kita yang keempat. Yang keempat itu kita pakai warna beda aja. Yang keempat itu ada yang ini ya berarti ya, reaksi ketiga. Ada CD 2 plus, Cu2 plus, Cu dengan E0 0,74. Oke, kita cek dulu. Rumus E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 selnya adalah 0,74. Yang reduksi berarti yang Cu. Kita belum tahu ya. Cu, E0 Cu. Dikurangi E0 yang oksidasi itu yang CD. CD tadi udah didapat yaitu min 0,4. Maka E0 Cu menjadi plus 0,4. 0,74 berarti E0 Cu itu adalah 0,74 min 0,4 berarti E0 Cu itu adalah 0,7 volt. Sebentar itu salah sebentar, ini salah hitung. 7 dikurangi 4 3 ya, berarti 0,34 volt. Artinya apa? Artinya opsi yang A itu kita sudah tentukan semua. Ini sudah nih. Oke, sekarang kita menentukan oksidator dan reduktor terkuat. Oke, sebentar. Kita tulis dulu aja soalnya. Jadi yang B itu adalah tentukan oksidator terkuat. Oke. Oksidator terkuat itu dia memiliki E0 sel yang paling besar. Karena berarti kalau oksidator itu yang reduksi ya. Kemudian kalau reduktor terkuat, reduktor kan yang mengalami oksidasi. Berarti dia memiliki E0 sel
paling kecil. Jadi kalau kita cek, kita data dulu aja. Yang Na itu min 2,71. Na itu adalah min, atau gini, E0 Na itu min 2,71 volt. Kemudian E0 Ag itu adalah plus 0,8 volt. Kemudian E0 CD itu min 0,4 volt. Kemudian E0 Cu itu adalah 0,34 volt. Dan kita tambahkan yang kelima, ada E0 Pb itu min 0,13 volt. Berarti yang paling besar yang mana? Yang paling besar itu yang ini ya, Ag ya. Oke, berarti oksidatornya itu adalah Ag. Kemudian yang paling kecil itu ada Na. Oke, seperti ini.